Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunki Vila Nundarima dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704223036. Saya mahasiswa Biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik ELISA yang dipersembahkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Instrumentasi Laboratorium oleh dosen pengampu Ibu Syukriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ELISA. Enzim lingkar immunosorbenasai atau ELISA adalah sebuah teknik laboratorium yang sangat penting dalam dunia ilmu biomedis dan diagnostik medis. Metode ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel biologis. Dasar dari ELISA adalah prinsip spesifikitas ikatan antara antigen dan antibodi. Pertama, sampel yang mengandung antigen atau antibodi ditambahkan ke dalam suatu plate dengan permukaan yang telah dilapisi dengan reagen yang dapat mendeteksi zat tersebut. Proses berikutnya melibatkan inkubasi sampel yang memungkinkan ikatan antara antigen dan antibodi yang ada dalam sampel dengan reagen pada permukaan plate. Langkah ini dilanjutkan dengan mencuci agar zat-zat yang tidak terikat dapat dihilangkan. Enzim yang terikat pada reagen kemudian ditambahkan ke dalam plate dan enzim ini dapat menghasilkan sinyal yang terukur sebagai respon terhadap ikatan antigen antibodi yang terjadi sebelumnya. Intensitas sinyal ini berkorelasi langsung dengan konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel, memungkinkan penentuan kuantitatif. ELISA memiliki berbagai varian termasuk metode direct, indirect, sandwich, dan kompetitif yang memungkinkan aplikasinya dalam berbagai konteks diagnostik dan penelitian. Keunggulan ELISA melibatkan sensitivitas dan spesifisitas tinggi serta kemampuannya untuk mengukur konsentrasi zat target dalam sampel dengan tingkat deteksi yang rendah. Dengan demikian, ELISA tetap menjadi salah satu alat utama dalam penelitian biomedis dan praktek klinis untuk mendukung diagnosis penyakit serta memahami respons imun tubuh. Adapun konsep dasar ELISA. ELISA atau enzim meningkat immunosorbenasai adalah teknik diagnostik yang berfokus pada deteksi dan pengukuran antigen atau antibodi dalam sampel biologis. Pada dasarnya, ELISA melibatkan pelapisan permukaan plate dengan molekul target, inkubasi dengan sampel yang mengandung antigen atau antibodi, pencucian untuk menghilangkan zat yang tidak terikat, deteksi yang menggunakan antibodi tambahan yang terikat dengan enzim atau fluorofor, dan akhirnya analisis intensitas respons enzimatik atau fluorescence sebagai indikator konsentrasi molekul target dalam sampel. Metode ini memberikan kemampuan kuantitatif yang tinggi dan sensitivitas dalam mendeteksi komponen imunologis, menjadikannya alat yang luas digunakan dalam diagnosis medis dan penelitian biomedis. Selanjutnya, cara kerja ELISA. Cara kerja ELISA melibatkan serangkaian langkah yang berfokus pada deteksi dan pengukuran antigen atau antibodi dalam sampel biologis. Berikut adalah ikhtisar singkat secara kerja ELISA. 1. Pelapisan atau coating. Permukaan plat mikrotiter dilapisi dengan molekul target, bisa berupa antigen atau antibodi spesifik yang ingin dideteksi. Langkah ini mempersiapkan plat untuk berinteraksi dengan sampel. Yang kedua, inkubasi sampel. Sampel biologis yang mengandung antigen atau antibodi ditambahkan ke dalam plat. Jika antigen atau antibodi yang spesifik hadir dalam sampel, mereka akan berikatan dengan molekul yang telah dilapisi pada permukaan plat. Lalu yang ketiga ada pencucian atau washing. Plat dicuci untuk menghilangkan zat-zat yang tidak berikatan dan memastikan bahwa hanya molekul yang benar-benar terikat pada permukaan plat yang tetap ada. Yang keempat,
Deteksi dengan antibodi tambahan atau secondary antibody. Antibodi sekunder yang terikat pada molekul target diidentifikasi dan ditambahkan. Antibodi ini seringkali memiliki enzim atau fluorofor yang memungkinkan deteksi. Lalu yang kelima ada reaksi enzimatik atau enzyme reaction. Jika menggunakan enzim, reaksi enzimatik diinduksi. Enzim ini menghasilkan produk warna atau fluoresensi sebagai respons terhadap adanya ikatan antigen antibodi. Intensitas respons ini berkorelasi dengan konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel. Lalu selanjutnya ada pembacaan dan analisis. Sinyal yang dihasilkan diukur menggunakan alat khusus seperti spektrofotometer atau fluorometer. Hasil analisis memberikan informasi kuantitatif tentang jumlah antigen atau antibodi dalam sampel. ELISA dapat diadaptasi untuk berbagai keperluan, termasuk deteksi penyakit, penelitian keimunan, atau pemantauan produksi biologis. Keunggulan ELISA termasuk kepekaan tinggi, spesifisitas, dan kemampuan untuk mengukur konsentrasi dengan akurasi. Nah, gimana sih cara kerja ELISA itu? Di sini ada video animasi yang saya ambil dari YouTube. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja ELISA. ELISA adalah teknik pengujian berbasis pelat yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur zat terlalu seperti antibodi, antigen, protein, peptida, dan hormon. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang direct ELISA dan kita akan mengeksplorasi bagaimana hal itu dapat dilakukan. Diterapkan untuk mendeteksi protein spesifik yang ada dalam campuran protein. Langkah pertama yang penting dari ELISA langsung adalah clotting pelat. Pada fase ini, pelat yang terdiri dari 96 sumur adalah strip yang terdiri dari 8 sumur yang digunakan. Strip sumur ditempatkan ke dalam bingkai pendukung. Selanjutnya, sampel ditambahkan ke dalam sumur untuk memastikan bahwa setiap sumur menerima sampel yang sesuai setelah sampel berada di tempatnya. Sangat penting untuk menggabungkan kontrol negatif dan positif. Kontrol ini membantu mengevaluasi pengujian yang akurat. Selanjutnya, strip sumur ditutup dengan plastik pelat untuk menciptakan lingkungan yang terkendali untuk proses inkubasi. Maka ELISA polystyrene berdiri sebagai bahan yang banyak disukai untuk protein fase padat, kemudian diimobilisasi ke permukaan polyesteren ini. Setelah mengimobilisasi protein ke dalam fase pada plastik perekat dihilangkan. Strip sumur kemudian dibalik dan disadap untuk menghilangkan larutan sampel, dan handuk kertas penyerap digunakan untuk memastikan pembuangan menyeluruh setelah menghilangkan kelebihan larutan. Larutan sumur dicuci secara menyeluruh dengan buffer pencuci yang diformulasikan khusus. Larutan ini membilas sumur, menghilangkan zat-zat yang tidak terikat menggunakan buffer pencuci, membantu menghilangkan protein yang tidak terikat setelah buffer pencuci dibuang, dan handuk kertas menyerap digunakan untuk menghilangkan sisa cairan. Langkah selanjutnya dalam ELISA langsung adalah memblokir setiap tempat kosong pada fase padat. Selama langkah ini, larutan pemblokiran diterapkan, biasanya mengandung protein seperti susu kering non-lemak, serum BSA, atau kasein pemblokiran. Larutan ditambahkan ke masing-masing sumur, kemudian strip sumur ditutup dan diinkubasi protein dalam larutan pemblokiran pembentuk penghalang pada pelat yang mencegah antibodi terkonjugasi mengikat ke situs-situs ini. Pada langkah berikutnya, setelah selesainya langkah pemblokiran, plastik perekat dihilangkan. Strip sumur kemudian dibalik agar larutan pemblokir dapat terkuras. Akhirnya, tisu penyerap digunakan untuk menyerap larutan yang tersisa secara efektif. Selanjutnya, sumur dicuci secara menyeluruh dengan buffer pencuci. Langkah ini membantu memastikan bahwa protein memblokir yang tersisa
telah dihilangkan seluruhnya dari sumur setelah membuang buffer pencuci. Sisa cairan dihilangkan menggunakan tisu penyerap setelah langkah pemblokiran. Tahap selanjutnya melibatkan inkubasi dengan antibodi konjugasi. Antibodi spesifik ini memungkinkan kita mendeteksi dan mengukur keberadaan protein target antibodi terkonjugasi. Larutan ditambahkan ke masing-masing sumur dan kemudian strip sumur ditutup dan inkubasi antibodi terkonjugasi dirancang khusus untuk mengikat protein target yang ada dalam sumur. Selanjutnya, larutan antibodi terkonjugasi dikeluarkan dari setiap sumur untuk memastikan penghapusan sisa cairan setelahnya. Penggunaan antibodi terkonjugasi. Langkah penting berikutnya adalah melakukan pencucian akhir untuk menghilangkan kelebihan antibodi terkonjugasi. Buffer pencuci secara efektif menghilangkan antibodi yang tidak terikat dan hanya menyisakan kompleks protein antibodi spesifik setelah pencucian terakhir. Langkah penting berikutnya melibatkan pendeteksian kompleks protein antibodi. Ini dicapai dengan menggunakan substrat yang memulai reaksi menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi. Larutan substrat ditambahkan dengan hati-hati ke setiap sumur, kemudian strip sumur ditutup dan diinkubasi untuk memungkinkan deteksi dan mengarahkan ELISA antibodi pendeteksi. Diberi label dengan enzim seperti alkalin fosfatase substrat kromogenik. Yang paling umum untuk enzim ini adalah nitrophenol fosfat enzim alkali fosfatase. Mengkatalisis pembelahan gugus fosfat dari molekul PNP. Reaksi enzimatik ini mengubah PNPP menjadi P-nitrophenol yang menghasilkan warna kuning. Pada detronasi dalam media basah dengan adanya protein target terjadi perubahan warna yang menyebabkan sumur menampilkan warna kuning. Selanjutnya, sebelum deteksi fotometri, reaksi biasanya dihentikan dengan meningkatkan pH campuran reaksi menggunakan basa kuat seperti NaOH. Akhirnya, untuk konfirmasi dan interpretasi hasil instrumen spektrometer adalah digunakan untuk membaca serapan di setiap sumur. Ini memastikan ada atau tidaknya protein target. Itulah tadi cara penggunaan ELISA. Berikutnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Apa sih fungsi ELISA itu? ELISA atau enzim linked immunosorbent assay adalah metode laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi substansi tertentu, seperti protein, hormon, atau antigen, dalam sampel biologis. Fungsi utama ELISA adalah untuk analisis kuantitatif atau kualitatif zat tertentu dalam sampel dengan menggunakan reaksi enzimatik yang menghasilkan sinyal yang dapat diukur. Aplikasi umum ELISA melibatkan penelitian medis, diagnostik penyakit, dan pemantauan kesehatan. Enzim linked immunosorbent assay atau ELISA adalah teknik assay yang berbasiskan plate atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantitatif peptida, protein, antibodi, dan hormon. ELISA dapat digunakan untuk melihat adanya antigen atau antibodi dalam sampel. Metode ini berguna untuk menentukan konsentrasi antibodi atau seperti pada tes HIV atau pada screening COVID-19. Selain itu, ELISA juga digunakan untuk mendeteksi alergen makanan yang potensial seperti susu, kacang, dan telur. ELISA juga digunakan sebagai tes darah serologis untuk mendeteksi penyakit celiak. ELISA juga bisa digunakan pada toksikologi sebagai screening awal untuk mendeteksi beberapa jenis obat-obatan. Untuk mendeteksi beberapa jenis obat-obatan. Lalu ada beberapa pengaplikasian ELISA yang mencakup beberapa bidang, termasuk yang pertama, diagnostik medis. ELISA digunakan untuk mendeteksi keberadaan
ELISA digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi substansi biomolekuler seperti antigen, antibodi, atau hormon dalam sampel darah, urin, atau cairan tubuh lainnya. Ini membantu dalam diagnosis penyakit seperti HIV, hepatitis, atau penyakit autoimun. Yang kedua, penelitian biomedis. ELISA digunakan dalam penelitian untuk pengukur atau membandingkan konsentrasi protein tertentu, mengidentifikasi interaksi antigen antibodi, atau memantau perubahan molekuler dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, ada industri makanan dan minuman. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminan atau residu seperti alergen makanan, mikroba patogen, atau zat-zat berbahaya dalam produk makanan dan minuman. Lalu yang keempat, ada diagnostik tanaman. Dalam pertanian, ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan patogen tanaman atau untuk memantau kandungan nutrisi dalam tanah. Yang kelima, ada penelitian lingkungan. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminan dalam air atau tanah, membantu dalam pemantauan lingkungan dan berkelanjutan. Aplikasi ELISA terus berkembang seiring waktu, dan metode ini tetap menjadi alat penting dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai macam metode ELISA. Ada beberapa metode ELISA yang umum digunakan, yaitu yang pertama, ELISA indirect. Deteksi dilakukan melalui penggunaan antibodi sekunder yang terikat pada enzim dan menghasilkan respons warna. Metode ini sering digunakan untuk mendeteksi antibodi dalam sampel. Yang kedua, ELISA sandwich. Dikenal juga sebagai ELISA langsung. Metode ini melibatkan penggunaan dua antibodi yang berbeda untuk menangkap dan mendeteksi antigen secara spesifik. Antigen tertangkap di antara dua antibodi. Lalu yang ketiga, ELISA kompetitif atau inhibisi. Dalam metode ini, sampel bersaing dengan antigen yang telah diikat pada plat ELISA. Kuantitas antigen dalam sampel inverse proporsional dengan respons enzimatik yang dihasilkan. Lalu yang keempat, ada ELISA multiplex. Metode ini memungkinkan deteksi simultan beberapa antigen atau antibodi dalam satu sampel, berguna dalam penelitian dan diagnostik, di mana analisis multiparameter diperlukan. Yang kelima, ELISA in situ atau ELISpot digunakan untuk mengukur jumlah sel yang menghasilkan zat tertentu seperti sitokin, dengan memantau tempat munculnya produk reaksi enzimatik pada tingkat sel tunggal. Setiap metode ELISA memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada tujuan spesifik pengujian dan karakteristik sampel. Itulah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.